Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah, selain kemudian manusia diciptakan dengan potensi spiritual, potensi akal, juga tentu saja dia diciptakan dengan potensi fisik. Tentu saja potensi fisik ini bisa kita lihat dengan ayat-ayat tentang penciptaan manusia, di mana kemudian manusia diciptakan dengan sesuatu yang bersifat materi, yaitu dari saripati tanah, dan kemudian Adam dari tanah, dan kemudian anak cucunya tentu saja dari nutfah dan seterusnya. Dan kemudian banyak ayat yang kemudian memberikan arahan kepada kita untuk mengoptimalkan potensi fisik ini. Di antaranya adalah arahan kita untuk makan dengan makan makanan yang halal, selain yang halal juga thayyibah, makanan yang juga bergizi, makanan yang menyehatkan fisik kita. Di samping itu juga kemudian ayat yang pernah kita bahas bahwa kemudian yang harus direalisasikan oleh seorang mukmin selain dia masqatan fil ilmi, dia juga kemudian harus merealisasikan adalah al-jismnya, kekuatan fisiknya. Kenapa? Karena fisik inilah adalah tunggangan, fisik inilah adalah kendaraan, fisik ini adalah wasilah untuk melakukan amal soleh. Dia yang sehat, maka kemudian dia yang kuat, maka kemudian dia lebih mampu banyak melakukan kebaikan, baik itu ibadah ritual maupun ibadah sosial. Orang yang memiliki kesehatan fisik yang baik, maka dia akan mampu melakukan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu ibadah ritual maupun ibadah sosial. Sebaliknya, banyak sekali hal yang kemudian tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang fisiknya sakit. Kalau kemudian bahkan banyak hal yang menjadi rukhsah. Rukhsah itu kan pengurangan, keringanan sebenarnya. Tetapi kemudian itu gambaran betapa kemudian kita kehilangan banyak hal, kehilangan banyak amal yang mestinya bisa kita lakukan dalam kondisi sehat. Misalkan ketika kita sakit dan tidak mampu berdiri, maka sholat kita dilakukan dengan berbaring, maka kita kehilangan kemudian betapa nikmatnya ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala karena kondisi kita yang sakit. Maka ini penting sekali karena dia kendaraan kita untuk mewujudkan apa yang ingin kita lakukan, ingin kita amalkan berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah berpikir bahwa olahraga itu tidak bernilai pahala. Kalau kita niatkan agar kita sehat, agar kita mampu melakukan qiyamul lail, agar kita mampu melakukan sholat sunnah lebih banyak, agar kita mampu bisa tilawatul Quran, membaca Al-Quran lebih banyak, maka dia bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dhaif. Walaupun kalau kita lihat kemudian sarahnya dari para ulama kita, yang dimaksud adalah quwwatu fiddin, ada yang kemudian mengatakan quwwatu fi azimati nafsi, tetapi juga insya Allah kuat ini bersifat umum, termasuk kemudian kuat fisik, bahwa seorang mukmin yang kuat fisiknya akan lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan kemudian dia dalam keadaan sehat
Dalam keadaan baik fisiknya, bukan hanya dia bisa melakukan ibadah-ibadah ritual, tetapi juga dia bisa melakukan ibadah sosial, bisa membantu dan menolong saudaranya. Tetapi sebaliknya, ketika dia dalam keadaan sakit, malah dia akan menjadi objek yang harus diberikan pertolongan oleh saudaranya. Dia menjadi ladang pahala bagi saudaranya, bukan kemudian orang yang melakukan ibadah sosial untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa pentingnya fisik yang sehat ini, betapa kemudian kita akan kehilangan kebaikan yang banyak ketika kita kehilangan fisik yang sehat. Tapi memang banyak orang yang sering sekali mengabaikan nikmat sehat ini. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh orang adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Mari kemudian kita sehatkan fisik kita, kita optimalkan potensi fisik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan gunakanlah kesehatan itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu ibadah sosial maupun ibadah ritual. Karena ibadah itu, kata ulama kita, adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarda. Ibadah itu adalah sebutan yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoinya. Maka segala kebaikan, baik itu ibadah sekali lagi ibadah ritual ataupun ibadah sosial, segala sesuatu yang bermanfaat itu merupakan ibadah dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik potensi spiritual maupun potensi akal. Yang terakhir, kita juga kemudian mensyukuri potensi fisik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus menjaganya dengan makan makanan yang sehat, halalan thayyiban, dan juga kemudian berolahraga, rajin berolahraga agar fisik kita tetap bugar, agar fisik kita tetap sehat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.